Bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Hari ini kita pembahasan fikih sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tema yang kemudian mengangkat hikmah di balik peristiwa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tema yang ini cukup urgen untuk difahami setiap individu mukmin, individu muslim, mengingat bahwa syariat kita ya, ini semuanya mengacu kepada perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan syariat Islam ini secara sempurna. Sebagaimana Allah kemudian menurunkan nikmat-nikmatnya itu juga secara sempurna. Hanya perbedaan makna sempurna dalam sebutan Arab ya, dalam sebutan bahasa Arab itu memiliki beberapa penyebutan ya. Maka kalau kemudian kita lihat dalam surat Al-Maidah ya, dalam surat Al-Maidah Allah akan menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu al-yaum akmaltu lakum dinakum. Di situ yang pertama adalah Allah menyebutkan dengan kata-kata kamil, akmalah, akmaltu. Yang kalau kemudian kita artikan secara bahasa Indonesia itu diartikan akmaltu itu pada hari ini telah aku sempurnakan. Nah, yang menarik kalimat yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati. Tamam ya, tamam itu juga artinya sama-sama sempurna ya, dan telah aku sempurnakan pula nikmat-nikmatku ya. Nah di sini apa yang kemudian membedakan? Kenapa kemudian terkait perkara agama ya, Allah kalimat sempurnakannya itu pakai kamil, sementara terkait nikmat itu pakai tamam ya. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka mereka-mereka yang kemudian mempelajari bahasa Arab akan bisa menemukan perbedaan antara kamal dengan tamam ya. Akmal tuh kamal ya. Pada hari telah aku sempurnakan. Kalau kemudian kalimatnya pakai kamal, maka penyempurnaan itu tidak serta-merta terjadi dalam satu waktu. Maka kita lihat sempurnanya syarat Islam itu Allah berikan tenggang waktu sampai 23 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam ya. Artinya ada jeda-jedanya, ada tahapan-tahapannya ya. Sempurnanya Islam ketika semua syariat sudah turun, ini menjadi sempurna dengan adanya tenggang waktu tadi. Sementara kalau kemudian nikmat Allah, maka Allah sebut dengan kata-kata tamam karena memang sempurnanya nikmat Allah ini totalitas, tidak kemudian turun secara bertahap. Adapun sempurnanya Islam itu turun secara bertahap, maka di situ penggunaan kalimat adalah kamal. Sementara nikmat Allah itu dari semenjak kita lahir sampai kemudian kita meninggal dunia, itu semua nikmat Allah semua ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala 23 tahun yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam, menjadikan Islam ini sempurna dengan berbagai macam tantangan dan rintangannya. Maka bagi kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kehidupan beliau sebagai panutan bagi kita untuk menjalani kehidupan bersyarat ini menjadi sesuatu yang pasti. Maka tentunya wujud cinta kita kepada Nabi, wujud kita ittiba'u sunnah ya, salah satu bagiannya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengetahui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian kita berupaya untuk mengambil hikmah, mengambil ibrah setiap peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kepada bagaimana beliau menawarkan dakwah Islam ini kepada para pembesar-pembesar ya. Di antara mereka ada yang kemudian menerima dakwah ini dengan baik, ada juga yang kemudian menolak tapi dengan cara yang baik pula, ada pula yang kemudian menolak dengan cara yang kasar ya. Mereka-mereka yang kemudian Allah bebaskan akalnya dari
keterkungkungan hawa nafsu itu akan kemudian mampu mencerna setiap dakwah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam banyak ayat kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji, memberikan pujian kepada mereka yang kemudian betul-betul mau menggunakan akal sehatnya untuk menerima cahaya Islam. Ya, kita dapatkan dalam banyak ayat itu selalu Allah kemudian sering menyebutkan kalimat-kalimat ulul albab, ulul absor. Ini adalah mereka-mereka yang akal sehatnya belum tertutupi dengan hawa nafsu. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah berapa tahun? Berapa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun beliau berdakwah, ya. Baik dengan logika sederhana ataupun dengan dalil-dalil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu yang kemudian diberikan Allah 950 tahun untuk untuk mendakwahi kaumnya, itu tidak menjadikan kaumnya mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya beberapa gelintir saja di antara mereka yang kemudian mau beriman. Apa buktinya? Buktinya mereka yang kemudian ngikut di bahtera Nabi Nuh itu hanya beberapa orang. Ya, ada yang menyebutkan 80, ada yang menyebutkan nggak nyampe 80 gitu ya. Cuman dibandingkan dengan insting binatang yang masih sehat, ketika binatang-binatang itu diperintahkan Nabi itu untuk ikut naik kapal, nggak butuh waktu 950 tahun. Hari itu diperintahkan untuk naik kapal, hari itu pula binatang-binatang itu naik kapal. Ya, lihat. Ini menunjukkan insting yang sehat itu ternyata bisa lebih baik daripada akal yang kemudian tertutupi dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Ya, paham ya? Maka nggak usah heran kalau kemudian kita dapati ada orang-orang kok yang masih aja udah dibohongin sekian hari, sekian tahun dibohongin terus, tapi masih aja percaya gitu loh, ya. Karena memang akalnya tertutupi. Ya, binatang itu jauh lebih fitrah instingnya gitu, karena memang mereka tidak diciptakan buat macam-macam, cuman buat makan dan beranak pinak, sehingga insting mereka yo bersih gitu ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi nggak usah heran kalau kemudian kita dapati ada orang-orang kok bodohnya kebangetan gitu ya, padahal sudah ditipu berkali-kali tapi masih aja mau percaya. Nah, dakwah Nabi SAW sebagian kemudian mendapatkan sambutan luar biasa, sebagian kemudian mendapatkan penolakan luar biasa pula ya. Yang paling luar biasa itu apa yang pernah kemudian kita sampaikan ketika beliau berupaya mencari suaka di Taif ya, berharap kemudian penduduk Taif ini mau beriman, namun ternyata di luar dugaan semuanya menyatakan permusuhan ya. Namun demikian sikap Nabi SAW ya, lantaran memang Allah berikan sikap yang luar biasa ya kepada Nabi dalam mencintai umatnya ya, maka sama sekali tidak pernah ada dendam di dalam hati Nabi SAW seburuk apapun perlakuan umatnya, karena beliau sadar umatnya ini masih jahil, umatnya ini masih bodoh ya, sehingga ketika beliau mendapati perlakuan buruk dari umatnya sama sekali tidak ada perasaan dendam terhadap umat. Karena memang beliau sadar umatnya ini masih sangat jahil. Maka yang kemudian beliau lakukan hanya beliau berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghadirkan di antara mereka kemudian kaum-kaum yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ternyata itu Allah kabulkan ketika peristiwa Fatu Mekah. Utusan dari Taif datang kepada Nabi SAW menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya jadi teringat bahasanya Gus Baha ya, insyaallah. Nih Kiai NU lurus Hanif ya. Kalau tugas dakwah kenabian itu hanya untuk menghabisi ya, kalau tugas dakwah kenabian itu hanya untuk menghabisi orang-orang kafir, maka bermitra dengan Israel lebih efektif daripada bermitra dengan Jibril. Maaf enggak? Kalau tugas dakwah itu hanya untuk membunuh orang-orang kafir ya, bermitra dengan Israel lebih efektif daripada bermitra dengan
Jibril. Cuman kan Allah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai pendamping Nabi yang menyampaikan wahyu gitu ya. Maka di sini kemudian bisa kita tarik kesimpulan ya, tugas dakwah kenabian itu yang menebarkan rahmat itu sendiri. Maka kita dapati kehidupan Nabi SAW ketika kemudian beliau di Taif ya, itu sekian banyak cacian, makian, bahkan kemudian apa namanya ya, dilempari batu sampai kemudian harus berdarah-darah, terluka-luka kakinya. Kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas dengan diutusnya malaikat gunung. Diberikan izin kepada Nabi SAW untuk memberikan balasan yang setimpal kepada kaum yang kemudian itu memperlakukan nabinya sedemikian rupa. Itu enggak Nabi ambil ya, Rasul diberikan kesempatan itu. Malaikat gunung datang, ya wahai Muhammad, aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menuruti setiap perintahmu. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif, akan aku timpakan. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW? Padahal setelah menerima berbagai macam cacian makian loh. Ya. Ini bedanya hatinya Nabi SAW dengan hati kita itu, Pak. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat merasakan penderitaan yang kalian alami. Ya, jadi Rasul melihat umatnya itu menderita tuh, masya Allah, betul-betul ya, nggak cuman pura-pura ikut-ikutan empati, enggak, betul-betul merasakan penderitaan umatnya. Maka ketika Rasul nggak punya kekuasaan, nggak punya kemampuan buat membela, ya terakhir yang kemudian bisa dilakukan hanya mendoakan, yaitu yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana ketika Rasul melintasi Ammar bin Yasir dan keluarganya ya, ketika mendapatkan siksaan dari Abu Jahal, Rasul nggak bisa memberikan pembelaan. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW cuma kemudian mendoakan keluarga Yasir, sabron ya ala ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh Allah menjanjikan kepada kalian jannah. Cuma kalau Nabi yang ngucapin kayak gini, itu bikin adem umatnya, Pak. Ya. Apalagi kalau ucapannya sudah memberikan janji, memberikan apa namanya, ya janji ya, memberikan apa istilahnya, bukan lagi harapan ya, bukan cuma sekedar harapan, namun memberikan garansi ya. Fa inna mau'idakumul jannah, itu kan garansi dari Nabi bahwasanya keluarga Ammar bin Yasir itu pasti masuk surga gitu loh. Ya, cuman tadi syaratnya di depan sabar, sobron ya. Dan ternyata itu terpenuhi semua. Satu persatu kemudian ibunya wafat syahid sebagai martir wanita pertama kali ya. Kemudian ayahnya ya Ammar Yasir ya. Ini kemudian syahid. Namun ternyata Ammar ini masih menemui hari-hari yang sulit karena beliau ditetapkan Allah masih cukup panjang usianya, bahkan sampai menyaksikan Rasulullah SAW wafat. Ya, Ammar bin Yasir kemudian lantaran beratnya ujian tersebut sehingga dia menuruti ucapannya Abu Jahal ya, di mana diperintahkan untuk mengatakan kalimat kufur. Kalimat kufur ini kemudian juga diucapkan oleh Ammar bin Yasir yang menjadikan siksaannya diringankan oleh Abu Jahal. Lalu kemudian Ammar bin Yasir mendatangi Nabi SAW menangis-nangis sedemikian rupa, menyatakan diri, ya Rasul, sungguh Ammar telah munafik, Ammar telah munafik, Ammar telah munafik. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir menceritakan apa yang terjadi. Artinya keluar kalimat-kalimat yang kemudian ya, kalau kemudian dalam kondisi normal itu diucapkan, itu kalimat kufur, Pak ya. Kalimat kufur. Cuman kondisi itu menjadikan kondisi yang dialami oleh Ammar itu kondisi darurat yang menjadikan dia dibolehkan untuk mengucapkan kalimat tersebut dalam kacamata syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan peristiwa itu Allah juga kemudian menurunkan ayat yang berbicara tentang bagaimana orang yang kemudian mengucapkan kalimat kufur namun dalam kondisi hatinya tetap merasa nyaman beriman
ya, hatinya tetap dalam keadaan iman, maka ucapan itu tidak berpengaruh. Adapun mereka yang kemudian menyatakan kekufuran dan hatinya merasa tentram dengan kekufuran itu, ini yang masalahnya. Ya, orang kan kondisi hari ini ketika banyak terjadi pemurtadan itu terkadang ada sebagian aktivis yang kemudian bingung menyikapi terhadap mereka di antara kaum muslimin yang kemudian murtad. Ditanya, tapi saya rela kok, saya ridho kok, gitu ya, saya ikhlas kok jadi murtad ya, lantaran saya dapatkan berbagai macam bantuan gitu ya. Nah, itu kadang saya dapati bukan keluhan ya, artinya mereka gimana kami harus bersikap gitu ya. Lalu mereka ketika ditanya, ya mereka ridho ngikut-ngikut acara-acara Kristiani kayak begitu. Gimana kemudian kita harus menyikapi lalu mereka sudah ridho ya, padahal kalau ridho ini lebih bahaya kan begitu. Kalau kemudian nggak ridho, ini poinnya. Kalau kemudian mereka nggak ridho, ya namun kemudian terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kayak begitu, ini masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau kemudian ridho dengan kalimat-kalimat kufur, bahkan mereka ikhlas banget gitu ya, ya ghadab Allah lah, kemurkaan Allah itu atas mereka. Waliyadzubillah. Terjemah salat subuh semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita masuk dalam pembahasan peristiwa berikutnya, yaitu peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama ya. Rasul sudah dakwah kemana-mana hingga ketika kemudian datang musim haji ya, di kesempatan baik yang kemudian digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus menjadi seorang nabi, syariat haji itu sudah tetap ada di Makkah ya, karena itu kan syariat yang dibawa dari semenjak masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan terus sampai kemudian diutusnya Rasulullah SAW, syariat itu masih ada, masih dilakukan oleh bangsa Arab. Hanya kemudian karena semakin jauh jarak rentang waktunya dengan masa kenabian, terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ya, termasuk dalam melakukan manasik haji yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Hajinya mereka tetap lakukan, namun banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan ya. Haji dalam keadaan telanjang ya. Jangan antum bayangkan kondisi umatnya kayak hari ini Pak ya. Sekalipun kayak begitu masih rodo-rodo beradab juga gitu kan. Karena kalau wanitanya itu malam hari, nggak boleh ada laki-laki di sana. Nah, laki-lakinya siang hari ya. Nah, itu nggak ada yang kemudian nyoba-nyoba kok nyuri-nyuri pandang, itu nggak ada. Kenapa kemudian mereka harus bikin aturan ibadah haji harus telanjang ya? Bagi mereka yang kemudian tidak mampu membayar untuk membeli pakaian ya, pakaian ihram itu ya, itu nggak boleh kemudian pakai pakaian biasa, pakaian dibawa oleh mereka dari tempat tinggal mereka, karena dianggap pakaian-pakaian itu belum tentu murni bersih hartanya ya, boleh jadi masih mengandung unsur-unsur harta-harta yang diharamkan termasuk riba. Artinya sekalipun mereka itu kufur, sekalipun mereka itu musyrik, sekalipun mereka ingkar terkait yang namanya harta, mereka juga betul-betul perhatian kalau kemudian digunakan buat ibadah ya, nggak main-main. Mereka itu paham betul juga. Kenapa? Mereka paham Allah itu suci dan nggak akan meniru sesuatu kecuali yang baik. Maka ketika untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak akan menggunakan harta-harta yang mengandung unsur-unsur keharaman. Termasuk dalam peristiwa pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah, mereka itu sadar betul. Renovasi Ka'bah itu mereka betul-betul mengumpulkan harta yang jelas-jelas kehalalannya, tidak bercampur dengan harta riba, tidak bercampur dengan harta-harta haram. Maka dalam renovasi Ka'bah pertama kali itu kan sempat terjadi kendala, harta halalnya habis ya, harta halalnya habis sehingga nggak cukup untuk renovasi total ya. Maka ada sisi yang masih kurang. Cuma karena yang hal yang sudah habis itu nggak dilanjutkan jadinya. Ya. Poinnya, sekalipun mereka kemudian dosa besar yang mereka lakukan berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka paham betul terkait kemudian ketika beribadah kepada Allah, ketika kaitan dengan ibadah kepada Allah, ya jangan menggunakan harta-harta yang haram.
Nah, kondisi kita berbalik ini. Terkadang DKM masjid nggak peduli ini dana buat bangun masjid itu mau dari mana, yang penting ada suntikan dana, pakai aja gitu ya. Ya, padahal efeknya itu besar, ya, efeknya itu besar sekali. Apalagi kalau kemudian kaitannya buat umat. Maka sedikit sekali di antara mereka kemudian bisa melihat efek di balik dana-dana yang digunakan ketika dana itu tidak jelas gitu ya. Dapat bantuan dana bangun masjid, janjikan 20 juta, yang turun 15 juta, yo ditandatangani. Apa enggak masalah itu? Masalah lah. Melalui tanda tangan antum 5 juta itu dikorupsi orang loh. Ya kan? Iya Pak ya? Itu nanti bermasalah itu. Bermasalah ya, mungkin dakwahnya nggak akan barokah, kemudian anak-anak yang hadir di masjid susah diatur, berisik gitu. Itu salah satu efek sebetulnya ya, berangkat dari ketika kita nggak selektif dalam pencarian dana ya. Jamaah saudara subhanahu wa ta'ala, ya itu orang kafir. Orang kafir mereka sekalipun kekufuran mereka itu ya menjadikan mereka kekal dalam neraka, namun ketika mereka yang masih rodok-rodok mau ibadah kepada Allah ya, itu tetap nggak pengen bercampur hartanya dengan harta-harta yang haram ya. Bai'ah Aqabah pertama, orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi dengan baik ya, seperti kita sudah pernah kisahkan tentang Suwaid bin Somit ya. Beliau adalah orang yang terpelajar, cerdas. Ketika kemudian masuk ke Makkah ya, Suwaid bin Somit ini ketika masuk ke Makkah itu digonggongin terus sama orang-orang kafir, kamu jangan sampai dengerin nih Muhammad ngomong, kalau dengerin bahaya, kamu bakal kena sihir terus. Sampai kemudian Suwaid bin Somit itu nutup kedua telinganya. Cuman tadi akal sehatnya ini masih kemudian mendominasi. Ya, Suwaid bin Somit kemudian merenung, kalau kemudian aku ini orang terpelajar, apa yang kemudian menghalangi diriku untuk mendengarkan kalimat orang ini? Kalau memang kalimatnya baik, apa yang kemudian menjadikan aku harus menolak kalimat yang baik tersebut? Ya, kalau memang kalimatnya buruk, aku bisa tinggalkan. Kalau kalimatnya baik, nggak ada alasan bagiku untuk menolak kalimat itu. Maka didatangi Nabi ketika sedang berada di masjid, kemudian cerita, dari semenjak aku masuk Mekah ini, itu orang-orang Quraisy kok ngomporin aku terus supaya aku nggak dengerin ucapan kamu ya. Coba aku pengen denger malah. Rasul nyampaikan ayat. Ini kalimat yang baik. Lihat, akal yang sehat ya. Ini kalau kemudian masih sehat akal seseorang, itu nggak mungkin nggak mau menerima Islam ya. Datang pula kemudian ada Iyas bin Mu'ad ya, delegasi dari Bani Ashal ya. Mereka dari suku Khazraj. Ketika Rasulullah SAW mengetahui berita mereka, lantas mendatangi mereka seraya kemudian beliau mengatakan, adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik ya? Artinya lebih baik, Rasul memberikan tawaran. Kamu datang ke sini ya untuk melakukan ibadah haji, maukah aku berikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu ya, haji yang bercampur dengan kesyirikan tadi. Mereka bertanya, siapa Anda? Nabi kemudian menjawab, saya Rasulullah, aku diutus kepada manusia. Lalu Rasul kemudian menceritakan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Maka kemudian Iyas ya, ini salah satu orang Khazraj, mengatakan kepada kaumnya, ini adalah lebih baik daripada tujuan kamu datang sebelumnya. Namun ternyata ada seseorang yang kemudian ngelempar Iyas pakai batu. Udah, kamu diam aja, nggak usah ikut-ikutan ya. Singkat cerita ya, kemudian mereka kembali ke Madinah ya. Sebagian saksi mata ya, itu kemudian mengatakan Iyas ini sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat tahlil, takbir, tahmid ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada cerita yang kemudian memastikan bagaimana kondisi akhir Iyas sampai kemudian beliau wafatnya. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan mengagungkan nabinya pada musim haji dan membenarkan janjinya pada tahun ke-11 dari kenabian, beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sesampainya di Aqabah, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang berasal dari suku Khazraj. Allah menginginkan kebaikan kepada mereka.
Jabal Allah Subhanahu wa taala ya. Madinah ya, itu didominasi dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dua suku ini saling bertikai. Di sini disebutkan sampai 120 tahun itu perang terus, nggak pernah berhenti, nggak pernah ngerti bagaimana cara mendamaikan antara dua suku tersebut. Kenapa? Karena memang para petingginya ini angkuhnya luar biasa. Angkuhnya luar biasa. Maka dalam peristiwa Aqabah ini, setelah kemudian Rasul nanti kita dapatkan mereka-mereka yang kemudian ikut dalam peristiwa Aqabah itu secara posisi di Madinah bukan posisi kepala-kepala suku ya. Secara posisi di Madinah itu awalnya mereka bukan posisi yang memiliki dominasi suara ya. Nanti akan kita dapatkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah, salah satu skenario Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Madinah untuk menerima dakwah Islam itu 5 tahun sebelum peristiwa hijrah. Allah berikan peristiwa peperangan yang namanya perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini peperangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj, di mana dalam peperangan ini banyak kemudian Allah binasakan para petinggi-petinggi Aus dan petinggi-petinggi Khazraj, dan kemudian Allah hanya menyisakan beberapa, termasuk salah satu yang disisakan Allah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini salah satu petinggi Madinah yang kemudian Allah sisakan, tidak Allah binasakan dalam peristiwa perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini satu peperangan yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj, di mana ternyata Allah tetapkan petinggi-petinggi keduanya ini Allah binasakan dalam peristiwa itu, dan hanya menyisakan beberapa. Ya, salah satu hikmahnya untuk memudahkan Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah, maka tidak ada petinggi-petinggi Madinah yang kemudian melakukan perlawanan ya. Cuman tetap Allah berikan satu ujian, yaitu masih Allah hadirkan Abdullah bin Ubay. Lihat, satu orang tok loh ya, Abdullah bin Ubay, gembong munafik, namun bisa ngacak-ngacak ke barisan Nabi. Coba kebayang nggak itu akhtarnya orang-orang munafik itu kayak apa? Bahayanya orang-orang munafik itu kayak apa? Allah hanya menyisakan satu itu, sosok Abdullah bin Ubay, tapi mampu ngacak-ngacak barisan tempur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1000 orang, kemudian 300-nya bisa pergi. Coba bayangkan, itu nggak main-main. 300 itu berarti 30% loh ya. 30% pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata selipannya Abdullah bin Ubay. Sengaja dibikin skenario, kita jangan kabur duluan, nanti kalau sudah berangkat di tengah jalan baru kita balik. Ini bikin ngedon yang lain juga ya. Udah tahu pasukan musuh itu 3000 ya, kaum muslimin hanya 1000, yang 300-nya kabur, nyatakan diri mundur. Apa nggak bikin ngedon coba kayak gitu? Ngedon lah ya. Itu hanya satu orang munafik loh Pak. Bayangkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan peristiwa perang Bu'ats, kemudian petinggi-petinggi Aus dan Khazrajnya masih pada hidup. Nah, apa nggak tambah sulit itu peran Nabi SAW ketika kemudian berdakwah di Madinah. Tapi jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kemudian kita berbicara tentang kemunafikan ini, masya Allah ya. Tadi kita katakan Allah hanya menyisakan satu orang munafik saja, itu cukup membuat kalang kabut barisan Rasulullah SAW. Itu hanya satu orang munafik ya. Kita pernah berbicara tentang munafik cukup panjang. Kita munculkan satu pertanyaan, apa yang membedakan antara orang-orang munafik dengan ahlul kabair? Kenapa kemudian ahlul kabair, ahlul sunnah sepakat mereka pelaku dosa besar selain kesyirikan, ketika kemudian mati dan belum sempat bertaubat, maka ahlu sunnah sepakat mereka tidak kekal di dalam neraka. Ya Pak ya? Sepakat nggak nih? Sepakat nggak ahlul kabair, pelaku dosa besar, mereka berzina, mereka kemudian mencuri, mereka kemudian korupsi, ya, mati belum taubat, kekal atau enggak di neraka? Kekal enggak?
Nggak kekal di neraka ya. Patokannya selamat tetap ada iman loh ya. Iman ini tetap menjadi tolok ukurnya. Mereka nggak kekal di neraka. Cuman orang-orang munafik mati kekal nggak dalam neraka? Kira-kira apa poin pembedanya antara munafik dengan ahlul kabair ini? Padahal munafik zahirnya itu kan juga sama kayak kaum muslimin ya. Mereka sholat bareng kita, ngaji ya bareng kita. Apalagi di zaman Nabi sholatnya di belakang Nabi, Pak. Bermakmum bersama Nabi, bahkan ikut perang bersama Nabi. Coba bayangkan. Cuma kenapa kok mereka kekal dalam neraka? Ya. Allah jelas-jelas mengatakan itu, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'. Allah kumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir di jahanam bareng-bareng. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di keraknya neraka. Ya. Ini kalau kemudian kita bahas betapa akhtarnya orang-orang munafik, hadirnya orang-orang munafik itu betul-betul menjadi bahaya laten bagi kaum muslimin. Karena memang Allah sudah menetapkan wala yaj'alallahu 'alal kafir wala yaj'alallahu al-kafirina 'alal muslimina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan mungkin memberikan peluang kepada orang-orang kafir untuk mampu mengalahkan orang-orang mukmin. Ini ayatnya bunyinya kayak begitu. Kalau kemudian kita tarik kondisinya dengan hari ini, kenapa kok kemudian hari ini kaum muslimin lemah, hari ini kaum muslimin kalah, hari ini orang-orang kafir mendominasi? Ya, kita bahasa tetap bahasa kafir, Pak ya. Ya nggak usah masuk ke Singapura lah, nggak apa-apa lah ya. Ya. Kenapa kemudian hari ini kok orang-orang kafir mendominasi, orang-orang mukminnya kalah, tunduk? Ya. Orang-orang mukminnya nggak punya power, padahal kalimatnya Allah tidak akan memberikan peluang kepada orang-orang kafir untuk mampu mengalahkan orang-orang mukmin. Makanya jadi pertanyaan, yang salah yang mana? Hah? Yang salah yang mana? Allah menyebutkan Allah nggak akan mungkin memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mampu mengalahkan orang-orang mukmin. Lalu kenapa kondisi kita hari ini orang-orang mukmin terpuruk? Hah? Poinnya di mana coba? Nah, terlalu banyak orang munafiknya masalahnya. Maka tidak ada pertempuran dilakukan oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin kalah. Itu pasti yang menyebabkan kekalahan itu adanya kemunafikan di dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Karena nggak mungkin orang-orang kafir itu Allah berikan peluang untuk mengalahkan orang-orang beriman, itu nggak mungkin. Itu ayatnya kayak begitu. Kalau kemudian hari ini ternyata orang-orang mukminnya kok kalah, ini peran terbesar yang menjadikan orang mukmin kalah itu ada pada orang-orang munafik. Maka poin terpenting daripada kenapa kok munafik ini menjadi bahaya paling laten dan Allah memberikan ancaman neraka kekal di dalamnya. Kajian Ustadz Lukman juga pernah dibahas itu ya. Poin terpentingnya itu ada di dalam hati setiap manusia. Ini yang kemudian membedakan. Kalau kemudian munafiknya hanya munafik amali ya. Jadi hadis-hadis yang berbicara tentang ayatul munafikin salasah, tanda-tanda munafik itu ada 3. Kalau bicara sering bohong, janji sering ingkar gitu ya. Kemudian apa lagi? Hah? Dikasih amanah nggak lengkap banget kayak itu ya. Pas 3-3-nya ada semua tuh. Coba bayangkan. Tapi sekali nggak usah senyum-senyum Pak. Ya, tapi sekali lagi ini nifak amali ya. Munafik yang sifatnya perbuatan. Rasul memberikan warning, kalau ini kalau nggak berhati-hati dengan nifak amali, ini akan sampai, kalau itu terus dilakukan, itu akan masuk nanti menjadi nifak etikodi. Ya, sampai kemudian pada nanti keyakinan. Kalau sudah sampai nifak etikodi ya sulit itu. Kategorinya sudah nanti masuk sama dengan orang-orang kafir dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau masih nifak amali kemudian dia bisa sadar bertaubat, itu kemungkinan dia akan kembali bersama-sama orang-orang mukmin itu ada. Ya. Sekalipun Rasul menyebutkan ciri-ciri munafik itu adalah sifat-sifat yang amali, cuman poin kemunafikan itu ada di dalam hati mereka. Ya. Dan ini terkait dengan akidah al-wala wal bara'. Bagaimana seorang mukmin kemudian memberikan loyalitas dan memberikan anti loyalitas. Ya.
Ustaz Lukman cukup panjang lebar menjelaskan perkara ini, dan saya khususnya kita sudah paham semua terkait ini ya. Sekalipun mungkin nggak banyak asatid yang kemudian membahas tentang akidah al-wala wal bara ya, cuman paling nggak ini yang menjadi poin terpenting kita lah, karena bagian terpenting daripada perkara akidah itu adalah akidah, pembahasan al-wala wal bara ya, pembahasan loyalitas dan anti loyalitas ya, bagaimana memberikan perwalian kepada orang-orang mukmin, dan itu tidak ada di dalam prinsipnya orang-orang munafik, itu nggak ada. Karena prinsip mereka adalah prinsip kepentingan, di mana kepentingan mereka berada, di situ mereka berpihak. Kalau sudah nggak punya kepentingan, selesai sudah ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menjadikan kita paham kenapa kemudian Allah memposisikan orang-orang munafik itu sama dengan orang-orang kafir. Dalam perjalanan ke akhirat kelak itu, setelah manusia melewati alam barzah, ini kan orang menjadi dua kelompok ya, mukmin dan kafir. Kalau yang kafir itu simple perjalanannya, nggak panjang. Ada yang kemudian menyebutkan orang kafir tetap dihisab, tetap dihitung amalnya. Ada kemudian menyebutkan oh nggak, apalagi yang dihitung, lewatlah langsung alam barzah, plong, nunggu padang mahsyar, nyemplung neraka, selesai urusan mereka. Orang mukmin masih panjang. Banyak yang kemudian harus dilewati oleh orang, perjalanan orang mukmin itu panjang di alam akhirat nanti. Mereka harus melewati harus melewati telaga dulu, harus melewati mizan dulu, harus melewati timbangan, harus melewati catatan amal, harus macam-macam, sampai nanti kemudian melewati yang namanya ujian keimanan. Nah, di ujian keimanan ini orang mukmin itu terpecah lagi menjadi dua. Mereka tetap mukmin, mereka yang kemudian menjadi munafik. Kapan ujian keimanan itu berlaku? Terjadi ujian keimanan terjadi setelah kemudian Allah menyingkapkan betis ya, dalam surat Al-Mulk dalam surat Al-Qalam ya. Yauma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, pada hari ketika betis disingkap ya. Ayat ini menunjukkan Allah punya betis, nggak usah ditanya betisnya macam apa ya, cukup diimani dalam perkara itu ya, mengimani tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika betis itu disingkap, orang-orang mukmin mereka langsung sujud tersungkur, sujud. Orang munafik kaku badannya, nggak bisa sujud. Kenapa? Ya. Kenapa orang munafik kok nggak bisa sujud? Ya. Karena ketika di dunia, ketika mereka dalam kondisi sehat disuruh sujud, mereka nggak mau. Maka balasnya di situ. Kemudian kedua, ya, pada hari ketika kemudian seluruh orang-orang mukmin memanfaatkan cahaya mereka, ya, melewati sirat, kemudian dalam kondisi gelap gulita, ya, mereka berjalan sesuai dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Ada cahayanya hanya di ujung kuku, kadang hidup, kadang mati. Kalau hidup jalan, ya, timik-timik jalan, mati diem nunggu cahaya lagi. Orang-orang munafik ketinggalan di belakang. Mereka kemudian mengatakan orang-orang mukmin kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggulah kami. Ya, kami pengen nebeng cahaya kalian. Orang mukmin mengatakan, loh, kalian balik aja sendiri ke belakang cari cahaya sendiri. Bukankah kalian dulu juga sama-sama menyatakan kalian beriman, kalian dulu juga sama-sama sholat bersama kami. Berarti seharusnya kalau iman kalian benar, kalian punya cahaya sendiri. Karena kan setiap mukmin itu Allah berikan cahaya, ya enggak? Setiap mukmin itu Allah berikan cahaya, dan tergantung cahaya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Termasuk salah satu yang kemudian bisa memanjangkan cahaya adalah apa? Anggota wudhu. Maka Rasul perintahkan untuk memperpanjang anggota wudhu itu. Kita wudhu sampai sikut, panjangin dikit lah ya, jauhkan dikit, sampai mata kaki jauhkan dikit, supaya lebih panjang cahayanya, agar memberikan cahaya di hari kiamat kelak. Setiap mukmin pasti punya cahaya, termasuk orang munafik. Cuman munafik ini cahayanya hilang, maka mereka menunggu cahayanya orang-orang mukmin supaya bisa nebeng, supaya bisa ikut jalan bareng. Ya, maka jamaah sebagai Allah Subhanahu wa taala, ya, sejatinya sekali lagi setiap mukmin itu pasti masuk surga. Tinggal masalahnya apakah imannya di akhirat itu kelak diakui oleh Allah atau tidak. Ya.
apakah imannya itu diakui oleh Allah atau tidak. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita kembali ya, sedikit lagi ya. Itu tadi di antara apa namanya hikmah kenapa Allah masih menyisakan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai satu ujian. Satu orang munafik mampu memporak-porandakan barisan kaum muslimin saat itu. Hari ini nggak kebayang betapa banyak orang-orang munafik, maka sangat wajar ketika hari ini kaum muslimin banyak terpuruk ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu dari sifat-sifat kemunafikan. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama orang-orang Yahudi terdapat ahli kitab dan ahli ilmu. Ini dari peristiwa kenapa kok orang-orang Aus, orang-orang Madinah lebih mudah menerima Islam, Pak ya. Kenapa orang-orang Madinah lebih mudah menerima Islam? Rasul dakwah di Mekah 13 tahun lamanya itu hanya beberapa gelintir. Ketika kemudian mendapati dalam peristiwa haji bertemu dengan sebagian orang-orang Aus dan Khazraj, beliau dakwahi mereka langsung kemudian menerima ya. Nggak cukup sampai di situ, ketika mereka kembali ke Madinah mereka mendakwahkan itu kepada orang-orang Madinah, keluarganya. Maka ketika kemudian Rasul hijrah, ternyata sudah banyak yang memberikan sambutan kehadiran Nabi SAW ke Madinah ya. Di antara peristiwa yang kemudian menjadikan kenapa kok orang-orang Madinah lebih mudah menerima Islam, karena mereka hidupnya bersinggungan dengan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Di sana ada ahli kitab, di sana ada ahli ilmi, dan hampir setiap hari ahlul kitab ini selalu memberikan ancaman kepada orang-orang Madinah. Ini sudah waktunya, masa turunnya Nabi terakhir, Nabi kami. Kalau Nabi kami turun sudah bersama kami akan beriman kepada dirinya dan kami akan memerangi kalian sebagaimana nanti peperangan yang kami akan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan terhadap Iram dan Ad. Ya, ini kalimat-kalimat orang ahlul kitab terhadap penduduk Madinah. Sehingga ketika kemudian peristiwa Aqabah ini pertama terjadi, Rasul menyampaikan dakwah kepada sebagian orang Khazraj. Di antara mereka kemudian ada yang komentar, jangan-jangan ini nih Nabi yang dijanjikan sama orang Yahudi. Setiap hari tuh Yahudi selalu ngomongin kita kayak begitu terus, memberikan ancaman kepada kita, nanti kalau Nabi kami sudah turun, nanti kalau Nabi kami sudah datang, waktunya sebentar lagi, kami akan beriman bersama Nabi itu, lalu kami akan perangi kalian. Ngancemnya gitu terus. Maka ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, Rasul mengatakan aku adalah Rasulullah. Orang-orang Madinah kemudian mengatakan jangan-jangan ini yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Yuk kita beriman duluan, jangan sampai keduluan. Kita beriman duluan, jangan sampai orang Yahudi dului kita. Nah, mereka nyatakan beriman, ditambah lagi akal sehat mereka masih bersih. Rasul memberikan dakwahnya, akal sehat mereka nerima. Kalimatnya baik ini. Yakin ini mesti yang sering diomongin sama Yahudi. Nah, Aus dan Khazraj kemudian menyatakan beriman. Sebagian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ya, menceritakan tentang peristiwa Aus dan Khazraj, kami adalah dua suku besar. Aus dan Khazraj senantiasa perang terus, nggak pernah kemudian ngerti bagaimana jalan damai. Mudah-mudahan dengan hadirnya Anda, Allah memberikan perdamaian di tengah-tengah tubuh kami, Masya Allah. Dan ternyata Allah kabulkan itu, Allah ingatkan nikmat itu. Wadhkuru id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah tatkala dahulu kalian bertikai, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Lihat, ini bunyi ayatnya, dulunya hatinya renggang, Pak. Kemudian nyatu di bawah bendera tauhid, jadi bersama-sama. Ingat, jangan dibalik ya. Cuman kondisi kita hari ini kan kita banyak melihat kebalikannya. Sudah sama-sama mukmin tapi hatinya renggang. Ya Pak ya? Lantaran beda, nggak usah kenceng-kenceng ngomong iya ya Pak. Lantaran beda kelompok toh, padahal masih sama-sama
mukmin tapi hatinya bersetegang. Ya, ini bukan kelompok aneh nih, jauh-jauh lah sana. Ya, masya Allah. Bunyi ayatnya dulu kalian bermusuhan, dengan nikmat Islam kalian kemudian menyatu. Ya, id kuntum a'da, dulu kalian bertikai, dulu kalian bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan datangnya syariat Islam ini, datangnya Rasulullah SAW, nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian kemudian menjadi bersaudara. Hari ini banyak kebalik. Ya, kembali poinnya lagi, nggak ngerti tentang perkara akidah al-wala wal bara. Siapa yang kemudian harus kita baroi, siapa yang kemudian harus kita berikan wala. Hanya karena omongan, wah ini Wahabi, Wahabi, Wahabi. Tanya Wahabi apa juga nggak bakal tahu itu. Yakin deh. Ya, nggak ikut-ikutan ngomong tok kan begitu. Ya. Tapi jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hikmah yang kemudian kita bahas di sini, masih cukup banyak lah ya. Hikmah di Bai'ah Aqabah pertama ya. Yang jelas peristiwa Bai'ah Aqabah pertama itu singkat, dan yang kemudian hadir juga nggak banyak, sekitar hanya 6 orang ya. Setelah peristiwa itu mereka kemudian kembali ke Madinah menyampaikan dakwahnya, maka nanti terjadi peristiwa Bai'ah Aqabah kedua yang kemudian itu dihadiri cukup banyak, termasuk di dalamnya ada wanita ya. Nanti hari-hari berikutnya kita membahas tentang peristiwa-peristiwa hijrah. Ini masya Allah ya, satu episode baru lagi ya, dimana ayat-ayat yang turun itu juga berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Mekah ya. Ayat-ayat sebelum hijrah dengan ayat-ayat setelah hijrah itu kontennya berbeda. Kalau yang sebelum hijrah ya, ini terkait penguatan akidah, isinya tentang ayat-ayat surga neraka, bagaimana kemudian menumbuhkan keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib. Ini ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Setelah hijrah ini kontennya lebih luas lagi, karena sudah mulai untuk pembangunan sebuah power, kekuatan sebuah komunitas, sebuah negara ya. Masya Allah. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami setiap kajian-kajian yang kemudian kita adakan ya, karena diantara kebaikan yang Allah inginkan dari seorang hamba, Allah akan fahamkan dia tentang pokok-pokok agamanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menutup hati kita, tidak menutup akal sehat kita, Allah tidak menjadikan di hadapan kita penghalang yang itu menghalangi antara kita dengan kebenaran. Kita cukupkan ya, mudah-mudahan ini manfaat ya. Nggak ada yang nanya kan? Tafadhol, silakan. Ada juga ternyata. Tafadhol. Iya. Iya. Apakah dia akan apa? Tetap dihisab. Dihisab itu sesuatu yang apa namanya? Itu satu peristiwa yang mesti dilalui. Nah, tinggal ada beberapa kelompok-kelompok yang memang itu mendapatkan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala bigoiri hisab ya. Termasuk yang salah satunya bigoiri hisab itu adalah sahabat Uqasyah namanya ya. Sahabat Uqasyah, karena sahabat ini itu paling gercep banget kalau kemudian Rasul menyebutkan sesuatu amalan kebaikan. Salah satu peristiwanya adalah ketika Rasul kemudian menyebutkan ya ini pasukan bebas dari hisab, Uqasyah langsung kemudian nyamber, ya Rasul doakan aku termasuk bagian daripada pasukan itu. Rasul langsung doakan, yang lain ikut-ikut, ya Rasul doakan saya juga, doakan saya juga. Biasa ya kayak begitu ya, karena udah ada yang nyamber duluan, yang lain ikut-ikutan. Apa kata Rasul? Sabakoka Uqasyah, kamu keduluan sama Uqasyah ya. Artinya ada orang-orang yang memang dia terbebas dari hisab ya, terbebas dari hisab. Nah ini spesial banget ya, Masya Allah. Ada juga lebih banyak yang harus lewat hisab dulu. Termasuk yang terbebas dari hisab adalah mereka yang tidak mau di ruqyah. Bukan berarti ruqyah nggak boleh ya. Mereka yang tidak berobat dengan kai itu besi panas, karena besi panas itu bagian daripada pengobatan Pak ya. Cuman kalau dalam syariat bukan tidak boleh, tapi kurang dianjurkan. Boleh sih boleh, ketika memang harus dibutuhkan itu ya mau nggak silahkan
ya. Dan itu nggak ada dosa, cuman kurang dianjurkan kalau pengobatannya pakai kai. Maka Rasul termasuk kemudian antara sabda Nabi yang menyebutkan di antara kelompok umatku yang mereka bighairi hisab, itu salah satunya yang tidak pernah berobat dengan sistem kai, tidak diminta diruqyah ya, tidak minta diruqyah. Itu bukan berarti minta ruqyah nggak boleh, boleh-boleh saja. Cuman kalau kalimatnya tidak minta diruqyah, ini kan menunjukkan bahwa ya tingkat imannya itu cukup. Kenapa? Kalau minta diruqyah itu kan orang diruqyah itu kan ketika kondisi iman itu lemah. Ya, kondisi iman itu lemah. Ya, orang diruqyah itu artinya ketika kemudian ada gangguan-gangguan itu kan menunjukkan kondisi iman itu sedang lemah. Ya. Maka kalau kemudian dia minta diruqyah itu kan menunjukkan kondisi imannya sedang lemah. Kalau kemudian dia tetap bertahan nggak pengen diruqyah, dia berupaya meruqyah sendiri, tidak minta orang lain untuk meruqyah dirinya, ini menunjukkan kan kualitas iman yang dia miliki juga. Jadi gitu ya. Ada sebagian yang memang bebas hisab. Namun secara umum hisab itu pasti akan dilalui oleh manusia. Wallahu a'lam. Cukup? Atau masih ada yang ganjel? Tafadhol silakan. Ya. Doa Nabi. Jadi ketika Rasul kemudian menyebutkan ada 70 saya lupa konteks hadisnya tuh ya. Poinnya tuh Rasul menyebutkan 70.000 dari umatku yang kemudian terbebas dari neraka, yang kemudian mereka masuk surga tanpa hisab. Nah, ketika Nabi nyebut kayak begitu, Ukasha langsung nyamber, ya Rasul, doakan aku termasuk dari yang 70 itu, 70.000 itu. Rasul langsung kemudian mendoakan, kamu termasuk di antara mereka. Yang lain ikut-ikutan. Saya juga Nabi, saya juga Nabi. Kalau Rasul menyebutkan kamu juga ya, nanti semuanya jadi kan. Maka Rasul menyebutkan sabakoka Ukasha, kamu kalah cepat, nggak gercep masalahnya. Ya, cuman boleh jadi sahabat yang lain itu mendapatkan kelebihan bebas dari mendapatkan kelebihan tidak dihisap melalui jalur yang lain gitu loh ya. Yang pasti para sahabat Nabi itu jaminan surga itu pasti ya, jaminan surga itu pasti. Artinya mau dihisap atau enggak, kalau sudah dijamin surga kan nggak peduli ya kan. Mau dihisap atau enggak, kalau sudah dijamin diampuni sama Allah kan nggak peduli. Sudah dapat jaminan ampunan kan begitu ya. Nah, kita ini masalahnya jaminan nggak ada, hisab itu pasti lagi ya. Masya Allah, berat itu. Nggak punya orang dalam pula kan berat. Wallahu a'lam ya. Demikian mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.